Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan mengajak dari sudut pandang berbeda. Ini dari tadi memandang sosmed dengan zoom in. Sosmed itu seperti apa? Saya pengen ngajak memandang agak jauh sedikit agar kita punya konteks, agar kita tahu medsos, dunia IT, dunia internet dan segala macam itu letaknya dalam peradaban itu seperti apa, sehingga kita bisa mensikapinya dengan jelas. Mungkin saya akan memulai dengan begini. Kalau dalam sejarah yang tertulis di dunia ada beberapa revolusi yang tidak lokal, ada revolusi yang internasional. Saya menyebutnya sekarang ini pada zaman revolusi keempat. Revolusi pertama disebut, mungkin banyak orang menyebutnya sebagai revolusi industri, di mana James Watt menemukan mesin uap. Ketika mesin uap itu ada, kemudian banyak yang berubah cara produksi dan segala macam sehingga goyah terjadi tatanan baru di dunia karena ada satu teknologi yang namanya mesin uap. Ketika mesin uap ngukurnya masih tenaga kuda karena masih awang-awangan, sebelum ada mesin uap namanya kuda, jadi masih nyebutnya tenaga kuda misalnya gitu. Nah, revolusi industri kedua, revolusi yang kedua adalah ketika ditemukannya listrik. Hampir bebarengan itu AC/DC, Tesla sama Alva Edison menemukan listrik. Itu lagi-lagi merubah tatanan secara luas di peradaban dunia. Yang ketiga, ini dua revolusi awal ini berhubungan dengan komoditi, berhubungan dengan produksi sesuatu. Salah satu contoh yang paling besar adalah kalau Anda melihat bagaimana demokrasi berkembang besar ketika ditemukannya mesin cetak. Informasi jadi tersebar begitu luas, begitu cepat. Tapi belum secepat yang ketiga ini, ketika ditemukannya internet. Nah, ketika ditemukannya internet, lahirlah kemudian sosmed. Dari zaman Facebook itu bisa sosmed yang ke-85 nek salah. Dulu ada Friendster, ada MySpace, ada macam-macam, di belakangnya ada banyak. Terus kalau dari dunia chatting, Anda tahu dari Yahoo Messenger, ada ICQ, ada MSN Messenger dulu. Zaman biyen banget nih kayak ICQ. Itu berkembang sampai sekarang ini. Nah, kita ini masih ribut pada revolusi ketiga, padahal revolusi keempat sudah mulai jalan ini. Kalau Anda pernah dengar Bitcoin, Anda pernah dengar Ethereum dan segala macam, itu ada teknologi di belakangnya yang disebut blockchain. Itu banyak yang menyebut internet 2.0. Kenapa? Karena dia mempunyai daya dobrak yang akan sebesar internet kemudian. Internet pada zamannya ketika keluar. Nah, ini kita belum ribut nih urusan yang blockchain dan segala macam karena kita belum dapat impact-nya secara besar. Kita baru ribut yang ketiga nih di dunia sosmed, di dunia IT. Dan sekarang yang paling berkembang adalah sosmed. Nah, sosmed ini kita sekarang mulai zoom in ke sosmed. Sosmed itu seperti apa sih? Saya pengen diskusi, saya pengen tanya ini. Coba Anda perhatikan jenis industri di dunia yang menyebut pelanggannya sebagai pengguna, itu industri apa? Misalnya bioskop, penonton bioskop langganan sebutnya ya penonton. Kalau pelanggan somai nyebutnya ya apa? Somayer misalnya. Apalah pembeli dan segala macam. Hanya dua industri di dunia yang menyebut menyebut pelanggannya sebagai pengguna, yaitu dunia sosmed, dunia IT, dan narkoba. Pengguna narkoba dan pengguna sosmed. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka didesain untuk membuat orang adiksi. Kalau Anda melihat beberapa bulan ke belakang bagaimana Jim Carrey mulai banyak yang kampanye jangan terlalu banyak menggunakan sosmed karena itu memang didesain untuk adiksi. Mereka dapat duitnya dari ketika Anda menggunakan itu semakin banyak. Jadi ada kalau dari sistem desain IT namanya TARI. Singkatannya TARI. Trigger Action Reward Investment. Harus menggunakan itu sehingga membangun habit dalam manusia sehingga dia bisa adiksi terhadap aplikasi-aplikasi atau sosmed tersebut. Kalau Anda mau nyoba, coba aja handphonenya taruh di situ, ada suara ting, WhatsApp masuk. Berapa lama Anda nggak tahan nggak buka itu? Rasanya gatel nih.
keganggu, Anda terancam sendiri sama diri Anda sendiri. Ketika buka lego, oh, padahal nggak penting. Terus pokoknya lego, ngelegani. Lego itu yang membuat apa namanya? Kita jadi adiksi di situ. Jadi memang dia didesain untuk adiktif. Apa namanya? Sosmed dan segala macam, hampir semua yang ada di dunia internet tersebut. Jadi apakah itu buruk? Belum tentu. Kalau kita aware, kalau kita waspada terhadap penggunaannya. Misalnya begini, ada pertanyaan, saya pernah ditanyain, sosmed itu beracun atau enggak sih? Gitu. Seberapa Anda memperlakukan sosmed itu? Kalau hidup Anda diatur oleh sosmed, Anda sudah teracun nih sama sosmed. Tapi kalau Anda mengontrol, aku kapan nge-tweet, aku enggak, kapan terserah mau tak balesi, itu hak Anda kok. Anda rebut hak kedaulatan diri Anda terhadap sosmed. Dia jadi alatmu, bukan Anda jadi alat dia. Itu baru bisa digunakan untuk positif. Tapi keadaan kenapa hoax? Saya sekarang masuk ke hoax di dunia online. Jangankan Indonesia. Ketika pemilihan Trump Hillary kemarin, kalau nggak salah ingat saya ketika diteliti sekitar 700.000 akun yang ikut drive isu di situ. Nggak ketahuan akun siapa, akun gelap. Mereka negara asal pembuat Facebook aja ngadepin hoax setengah mati. Apalagi Mabes Polri. Apalagi kita. Nah, tapi itu bukan alasan untuk kita terus diem aja. Banyak cara, banyak syarat dan prasyarat. Ribut di sosmed itu podo koyo gosip kok. Cuman dikasih speaker ngono ae kok. Anda lihat coba kalau gosip di desa yang menyebar itu berita buruk duluan atau berita baik duluan. Wah, nek ono sing konangan boncengan bareng itu lebih cepat dari kecepatan cahaya katanya. Sampai desa tetangga itu gosipnya. Tapi kalau klarifikasi ternyata enggak kok, itu nyebarnya lambat banget. Nah itu nature manusianya, itu mau pakai sosmed, mau pakai apa aja, alat komunikasinya yang bersalah bukan alat komunikasinya, yang bersalah manusianya. Karena memang dia hobi urusan seperti itu. Nah, saya pengen mengajak lagi kepada kesadaran manusianya dulu. Kalau mau dilihat dari mesin uap ke listrik kemudian ke dunia IT terus kemudian ke blockchain dan artificial intelligence dan seterusnya. Itu jaraknya semakin dekat. Manusia semakin gagap menghadapi sesuatu yang baru. Jadi kalau saya melihat perilaku Indonesia, perilaku kebanyakan para pengguna sosmed, itu perilaku anak kecil. Jadi apa sebenarnya? Gagap. Masih gugup sama gagap. Lagi seneng-senengnya, gugup, gagap, dilokke sedidik, nesu. Itu piye ya? Kalau misalnya gini. Aduh, aku ngomong rodok jorok sedikit piye. Enggak, bukan jorok sih, mecan jenenge kuwi kok. Misalnya ngomong asu, misalnya gitu ya. Sama asu. Itu kalimatnya sama atau enggak? Kata-katanya A-S-U, ya kan, artinya anjing. Tapi artinya yang satu ngatain, yang satu kagum. Iso toh? Asu tenan gue. Oh, kan gitu. Jadi asu tenan kok gue. Nah, itu sama 180 derajat bedanya. Dan kenapa kita tahu positif negatif? Karena ada intonasi di situ. Ada metode komunikasi yang namanya intonasi. Di dunia tulisan nggak ada intonasi itu. Jadi kemungkinan salah pahamnya sangat banyak. Jadi di situ yang diperlukan adalah kemampuan kita untuk bisa memfilter mana yang benar mana yang salah sebelum bereaksi terhadap status kayak terhadap isu kayak. Nah, kita harus punya kedewasaan. Contohnya saya kasih contoh begini. Itu semua saya samakan dengan asupan. Kalau Anda ke prasmanan, Anda kawinan lah misalnya. Ini kalau jomblo kuliahan ragate sidik mesti sering-sering ke itu ya kawinan ya, karena mangan gratis tinggal digilir gitu aja, itu lumayan tiap malam gitu. Saya tanya, kalau Anda ke prasmanan ke acara seperti itu, yang Anda ambil semuanya atau cuma pilihan? Semuanya Anda ambil terus Anda makan? Pilihan toh. Oke.
Coba dulu, pilihan ya. Yang Anda pilih yang Anda suka atau yang menurut Anda sehat? Suka ya? Oke. Tapi kalau orang dewasa bisa nggak ngomong, Pak diabetes ojo lo, Pak asam urate lo, nanti susah malam-malam. Misalnya gitu. Jadi orang tua masih ada pilihan lain, yaitu sehat selain hanya suka. Kalau anak kecil pasti ngambilnya yang suka. Sekarang saya tanya pengguna sosmed di sini. Ketika Anda membaca berita, Anda membaca status, Anda makan semua atau Anda pilih? Punyakah kita kedewasaan untuk memilih, mengkonfirmasi? Nah itu yang saya sebut sebagai ini bukan masalah siapa, ini masalah bersama ini. Karena kecepatan dunia komunikasi kita melalui kegagapan tersebut seperti itu. Bagaimana cara menghadapinya? Cara menghadapinya bukan seperti anak kecil menghadapi anak kecil. Cara menghadapinya seperti orang tua menghadapi anak kecil. Di situ ada metode komunikasi, di situ ada siapa yang lebih dewasa, siapa yang apa. Misalnya saya kasih contoh yang lain begini. Ada ribut di sosmed. Saya contohkan ribut di pinggir jalan. Ada menteri ribut sama tukang becak. Misalnya. Oke ya. Bayangkan menteri ribut sama tukang becak, debat tentang apalah, UMR misalnya. Ribut di pinggir jalan. Yang Anda lihat hebat siapa? Iki tukang becak sopo iki rek? Iso ngejak menteri debat kayak ngono iku. Betul nggak? Yang menang sama yang kalah siapa penting nggak? Karena kalau kemudian orang punya ukuran, iki tukang becak iya ampuh iki. Iso ngajak menteri debat iki. Jadi ketika di sosmed, saya kasih contoh aja metode komunikasi yang kita belum dewasa itu. Siapa saja ngomong salah, tok jak ribut, kamu justru mengangkat nama dia. Kamu justru membuat dia menjadi orang yang signifikan. Bener ora? Sopo iki akun anonim dijawab ngasih tweet war kae. Kowe lawan akun anonim gue saat ngasih modar bakal menang gue. Wong kowe ora ngerti wonge sapa tinggal diguyu tok kok. Yang ada hanyalah sakit hati dan berita itu ada di timelinemu semua followermu atau friendmu akan melihat kamu menyebar sesuatu yang tidak sehat. Nah, kedewasaan kita sebagai pengguna itu sangat diperlukan. Bagaimana menghadapinya selain itu? Nah, dari sudut pandang policy maker, dari sudut pandang stakeholder yang punya kekuatan lebih besar, itu tidak hanya membuat cyber army. Cyber army lawan cyber army itu seperti dalang melawan dalang. Siapa yang menang dalam pertarungan? Dalam peperangan siapa yang menang? Dari sudut pandang kehancuran, dua-duanya hancur. Tapi kalau anak kecil sama anak kecil, yo sederhana, tarung-tarung gitu aja. Ini harus ada mekanisme yang lebih tinggi, bukan dalang lawan dalang, tapi harus ada pawang di situ. Pawangnya tidak hanya tokoh. Aku bisa cerita lebih panjang tapi iso kedawan nih nanti. Karena jawabannya sebenarnya ada di blockchain, gagasan blockchain itu loh. Itu jawaban bagaimana menghadapi kemungkinan salah satu hipotesa menghadapi hoax itu seperti apa dari sudut pandang policy maker. Saya sudah mencoba nyenggol polisi beberapa kali untuk sebenarnya. Ayo toh digawingin itu, iki kudu nganu iki, kudu dipawangi nih, bukan didalangi. Karena menurut saya pemerintah tidak boleh berpihak. Pemerintah yang ribut ini anak-anaknya semua ini. Anak-anak bukan si kakak bener adik salah, tapi didamaikan, kalau memang kakaknya salah, memang adiknya salah, membuat sebuah membuat sebuah wadah di mana sosmed itu menjadi lebih sehat. Gampang kok sosmed? Ya ora gampang sih. Cangkemku rodok bosok iki yo angel juga. Enggak, tapi gini. Sederhananya ngelihatnya gini, semua pengguna Twitter itu mengikuti peraturan Twitter. Semua pengguna Facebook mengikuti peraturan Facebook. Kalau mau belajar dari sejarah bagaimana perang Badar bisa menang, pertama yang diambil adalah lokasi peperangan. Ketika kamu masih perang di lapangan orang lain, kamu tidak akan menang. Karena yang membuat peraturan peperangan bukanlah kamu. Kalau mau ngasih contoh yang lain di desa Thermopylae, kalau ingat sejarah yang terkenal itu 300 orang melawan hampir setengah juta pasukan Xerxes itu. Hanya 300 orang, tapi dia ngambil posisi di Hell Gate.
di mana hanya celah kecil melawan segitu banyak orang. Ketika dia mengambil posisi yang tepat, dia bisa mengontrol peperangan tersebut. Lapangan perang siapa yang bikin? Itu mestinya policy maker. Itu mestinya stakeholder yang besar. Jangan mau kita diadu domba hanya karena ketidakdewasaan kita. Kita harus lebih dewasa, harus cepat lebih dewasa agar kita sama-sama menjaga Indonesia, bukan dengan siapa yang menang, bukan siapa yang kalah, tapi sama-sama dewasa dan menjadi saudara bersama. Itu aja, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup yang ditopang dengan kebohongan, kepalsuan, kemunafikan, serta ilusi kebahagiaan. Entahlah, aku begitu haus akan semua itu. Haus akan persetujuan dari orang supaya bisa menyetujui diri sendiri. Hei, janganlah kau hakimi aku. Tapi toh dalam setiap post, aku selalu menunggu ada berapa jumlah likes. Ada komen apa saja ya. Sebentar, apalah arti dari semua ini kalau bukan persetujuan dan kemauan untuk dihakimi. Aku tak mau hidup untuk mereka. Aku tak mau hidup untuk kalian. Aku lelah menggapai ekspektasi yang asalnya bukan dari diriku sendiri. Seolah-olah aku sudah tidak mempunyai kontrol akan diriku sendiri. Be yourself, mereka bilang. Tetapi dalam menjadi diriku sendiri, aku selalu tanpa henti dihakimi, dibombardir dengan ejekan, pengucilan, serta pelecehan. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang kamu mau dari aku? Tak bisakah aku keluar tanpa memberitahu makan apa aku hari ini? Tanpa memberitahu baju yang kukenakan, tempat yang kukunjungi? Bisakah aku pergi keluar tanpa mengubah diriku yang sebenarnya? Ada apa dengan diriku, nafasku, gerak-gerikku, pribadiku, memanifestasikan dirinya dalam sebuah kebohongan besar. Kebohongan akan jati diriku yang asli. Menjadi sebuah keniscayaan bahwa aku hidup menjadi diri mereka. Tapi waktu berlalu dan aku pun sadar akan hal fundamental hidup dan eksistensialis yang selalu kulupakan selama ini, bahwa untuk hidup dengan afirmasi dari orang lain adalah untuk hidup dengan disfirmasi akan hidup itu sendiri. Aku pun memilih untuk pergi.